menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang tanah datar, mulia karena sukunya, mulia karena bangsanya, tapi lebih mulia lagi karena apa? Kita dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha. Semuanya datang melangkahkan kaki atas nama Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya amat sangat senang masyarakat tanah datar malam ini bukan menganggap Abdul Somad yang datang ini penceramah tamu. Mereka yang datang malam ini ingin melihat anak kemanakan mereka sedang pulang ke kampung halaman. Mereka ingin berjumpa anak kemanakan saudara mereka yang selama ini jauh di rantau, kini pulang suri ke kampung halaman. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini bersahabat karena Allah, bersaudara karena Allah, berkawan karena Allah, dan itu pula yang membuat kita mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti insyaallah. Dari mulai haraman kediaman Bapak Bupati Tanah Datar tentang hadis Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, tak ada niat lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin. Itu kenapa pokok kayu itu putih? Bangau. Masya Allah, tabarakallah. Lebih baik kita tanya kalau tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, supaya kita jangan sampai salah ngomong. Nanti pulang ambo ke kampung baca itu, ambo patang ceramah di lapangan Cindomato mencari pokok kayu bungonya putih. Rupanya enggak bungo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat tanah datar berjumlah 370.000 jiwa. Bagi yang tak percaya hitung sendiri. Dari 370.000 jiwa itu maka lahirlah 156 pondok tahfiz, rumah menghafal Al-Quran. 156. Siapa yang mengajarnya? Putra daerah asli tanah datar yang satu hembusan nafasnya dia paham petatah petitih adat istiadat Minangkabau, yang satu hembusan nafasnya mengalir ikhfa iqlab hunna bila hunna qalqalah. Kenapa? Karena Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya saja. Di tanah datar ini dari 156 rumah tahfiz, guru-guru penghafal Al-Quran, mereka serius mendidik. Siapa menggaji mereka? Mereka tidak pandang gaji itu, karena mereka mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Hakikatnya adalah mencari barokah, tapi mereka tetap juga mengamalkan syariat, karena syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat kosong. Dan mereka tetap mendapatkan gaji bayaran walaupun tak setimpal dengan tetes peluh keringat dan air mata serta perjuangan. Siapa yang menggaji mereka? Insentif dari anggaran pendapatan belanja daerah. Apa itu? APBD. Siapa yang mengeluarkan APBD? Bupati. Kenapa bupati berani? Karena ada payung hukumnya. Berapa banyak bupati, wali kota, gubernur mengucurkan dana hibah, mengangkat guru mengaji, hanya bertahan 3 bulan. Bulan keempat ditangkap oleh 3 KPK, BPK, Inspektorat Jenderal. Kenapa? Karena alokasi dana tidak pada tempatnya. Kenapa bupati, wali kota, gubernur berani mengeluarkan uang?
karena ada payung hukumnya. Siapa yang mengeluarkan payung hukum? DPR. Keluarlah perda, peraturan daerah, mesti ada rumah tahfiz, anak-anak membaca, menghafal, memahami, mengamalkan Al-Quran. Maka kalau sudah umat ini paham mengamalkan Quran, janji Allah dibacakan oleh qori kita tadi, walau anna ahlal qura, kalau penduduk tanah datar ini beriman, wattaqau, takut pada Allah, la fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barakatin, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan menumbuhkan tanam-tanaman, dari bumi keluarlah hasil-hasil bumi. Maka insya Allah tanah datar, karena kemuliaan Al-Quran, karena kehebatan rumah tahfiz Quran, karena guru-guru dimuliakan, maka lahirlah generasi pejuang pemimpin bangsa, DPRD, wali kota, gubernur, bupati. Inilah anak-anak dari tanah datar yang sedang menghafal Quran sekarang ini akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Amin. Dalam kepala mereka ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris, tapi mereka tetap menjadi para penghafal Quran. Kenapa mereka semangat menghafal Quran? Karena gurunya semangat. Kenapa mereka bersemangat menghafal Quran? Karena siapa yang hafalannya banyak, dalam 1 tahun mereka akan 6 orang paling tidak diberangkatkan umroh ke tanah suci. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Ustaz dapat info ini baca di Google? Enggak. Ustaz kok tahu? Ambo tanya Pak Bupati. Apa program di tanah datar kok Pak? Dulu Ustaz Somad hanya ada 6 rumah tahfiz. Sekarang berapa Pak? 156. Gaji guru mengaji ini dari mana? Di tempat lain guru fisika dibayar mahal, guru kimia diangkat PNS, guru matematika diundang ke rumah kursus. Orang takut anaknya tak paham biologi, kimia, matematika. Guru mengaji digaji sebulan 100.000, gajian 3 bulan sekali, disunat masal. Mau jadi apa anak-anak kita? Memang dia sarjana, S1, S2, S3, tapi otaknya sekuler, liberal, memusuhi agama, anti agama, karena tak ada Al-Quran bersarang dalam kepalanya, tidak hormat kepada ulama, tidak mencintai guru mengaji. Kenapa mereka ini bangkit semangat? Karena ada support political will. Jadi kalau sudah sejalan, pemerintah memperhatikan guru mengaji rumah tahfiz, tapi jangan sampai masyarakatnya pula yang tidak menyerahkan anak ke guru mengaji. Sore-sore ibu-ibu mengantar anaknya pakai rok pendek. Anak diantar ke tempat rumah tahfiz, tapi orang tua tidak membaca Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Amatlah dewasa. Tidak bisa. Anak-anak kita ini mesti dididik bantu memandikan kudo, bukan memandikan barwa. Apa bedanya Bu ya? Kalau memandikan bro, kita ikat pakai rantai, kita campakkan ke kolam, kita tonton dia mandi. Tapi kalau memandikan kuda, kita ikut ke sungai itu, kita basah, dia pun basah. Kadang kita basah, kuda itu tak basah. Oleh sebab itu anak-anak kita ini mesti, karena gurunya sudah diangkat, gurunya sudah diberi insentif, rumah tahfiz sudah bertaburan, anak-anak orang lain sudah hafal Quran. Ketika membaca Quran dalam acara Isra Mi'raj Maulid Nabi Nuzul Quran, siapa yang membaca Quran itu? Anak saya. Bapak yang mengajar? Tidak, orang lain. Saya ini dulu bodoh Pak Ustaz, tak pandai baca Quran. Saya ingin balas dendam sakit hati masa lalu saya yang jahil, yang tak mengaji. Maka anak saya serahkan ke rumah tahfiz Quran. Ini anak saya, ajar dia mengaji. Jangan sampai kita katakan saya ini bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Apa lagi yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Memangnya anakmu yang kaya itu bisa menolong? Tidak Bapak, tidak Ibu.
Anak yang menolong adalah anak yang belajar di tahfiz Quran. Mati kita, mereka yang berdoa di tengah malam. Apa kata mereka? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menetes tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Saat kita sakit, mereka membacakan ayat-ayat. Saat dada kita sempit, mereka datang melapangkan sesuai dengan doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berikan pasangan hidup, keturunan, anak cucu cicit, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Jadi tidak ada lagi anak muda yang keluyuran bawa motor ngebut knalpot disunat. Siapa yang mengatasi ini? Apakah cukup personil Bapak Kapolres? Tidak cukup. Saya kalau sudah menengok anak muda knalpot dipotong, dia gas kuat-kuat, banyak yang tak mati jadi mati gara-gara. Anak-anak muda yang main motor ini hukumannya gimana nih Pak Ustaz? Tangkap, gas kuat, letakkan telinga dia di ujung knalpot. Biar tahu dia merasakannya. Biar dia rasakan apa yang dirasakan telinga orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau merasakan apa yang dirasakan saudara. Kalau terganggu telinga mereka, kalau terganggu perasaan mereka, begitu jugalah terganggunya engkau, keluargamu, anakmu, sahabatmu, istrimu, cucumu. Oleh sebab itu maka pertemuan malam ini adalah pertemuan bagaimana merasakan perasaan orang lain. Saya paham yang di belakang sana bagaimana perasaan mereka melihat Tengku dari tadi. Tapi mereka juga sudah melihat. Mereka datang ingin mendengar. Mereka datang bukan mau melihat Ustaz Abdul Somad. Mereka datang cuma ingin memastikan apakah Ustaz Somad itu ada hidup di atas dunia ini. Selama ini kami hanya melihat videonya saja. Selama ini habis paket kami 4 giga Ustaz. Malam ini kami betul-betul ingin melihat real dan nyata. Tak dapat tempat duduk kami di bawah, duduk kami di atas. Coba lihat anak-anak muda duduk di atas. Itu yang duduk di atas, itu anak-anak muda. Orang tua tak mungkin naik ke atas. Mereka lah anak-anak muda yang sehat, harapan bangsa. Mereka yang akan jadi pemimpin negeri ini ke depan, yang akan menjadi suluk penerang di tengah gelap insya-Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, ada rasa cemas dari panitia, ada rasa takut dari panitia. Bagaimana nanti kalau pentas sudah dipasang tiba-tiba datang hujan lebat? Doa mereka panjatkan pada Allah, ya Allah, jadilah acara di Cindomato, jangan sampai hujan lebat, jangan sampai Ustadz itu sakit, sehatkan dia ya Allah sampai malam tu aja, jadilah ya Allah. Doa dari mulut-mulut penghafal Al-Quran, doa dari mulut yang senantiasa berzikir mengagungkan Allah, doa orang banyak malam ini. Makanya saya tausiah, sebagaimana tak ada beda dengan tempat lain, 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Selesai tausiah kita akan berdoa memanjatkan permohonan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakah ke negeri tanah datar ini insyaallah. Tapi dengan syarat, la ta'muruna bil ma'ruf, ajak masyarakat berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang mereka buat mungkar, ajak buat baik. Masukkan anak-anak ke rumah tahfiz Quran, ajak mereka buat baik. Pakai jilbab, baju panjang, baju kurung, ajak mereka buat baik. Jauhi segala perbuatan yang mungkar, narkoba, putus asa. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada beras. Andai mati padi, kita masih bisa hidup 3 bulan Bapak Ibu. Andai tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kita sudah putus harapan, kita hanya bisa hidup 3 detik. Tik, tik, mati. Putus harapan. Satu-satunya harapan, jangan bersandar ke pokok kayu, karena pokok kayu akan lapuk dan tumbang. Jangan bersandar kepada kawan, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan bersandar ke suami, bisa jadi besok pagi dia sudah dilarikan pelakor. Jangan bersandar kepada sahabat,
sahabat boleh jadi akan mati meninggalkan kita. Bersandarlah kepada Dia, hayyun la yamut. Dia maha hidup, tak pernah mati. Dia tidak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau terasa hidup ini sempit, terasa musibah ini besar, katakan Engkau maha besar. Angkat kedua tanganmu dan katakan Allahu Akbar. Serahkan hidupmu kepada Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hari ini engkau diagungkan, disanjung tinggi, dimuliakan. Itu semua dari Dia. Kau katakan itu bukan punya engkau. At-tahiyatul, penghormatan, disanjung-sanjung, dimuliakan, diberi gelar. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala kebaikan. Thayyibatul, segala thayyib. Thayyib satu, thayyibatul, baik-baik baik. Thayyib artinya baik. Sekarang thayyib enggak pulang-pulang. At-tahiyatul, mubarakatul, shalawatu, thayyibatu. Empat ini. At-tahiyatul, thayyibatu, shalawatu, thayyibatu, mubarakatu. Semuanya bukan punya kita, itu punya Allah. Setelah kita salam kiri dan kanan, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tak ada apa-apa, kita hanyalah hampa, kita ini adalah butiran-butiran debu di atas singgasana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu bangkitkan semangat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang terhormat, menjadi orang tanah datar, menjadi orang yang mulia, menjadi orang tanah datar, mulia karena sukunya, mulia karena bangsanya. Tapi lebih mulia lagi karena apa? Kita dimuliakan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya dapat mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik pada kamu, fakafiuhu, balaslah. Pak Bupati malam ini beserta masyarakat Tanah Datar memberikan gelar Buya. Satu sisi ini kehormatan, tapi satu sisi ini beratnya luar biasa. Karena kalau sudah disebut Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ini luar biasa beratnya. Bagaimana kehebatan Buya Hamka itu? Buya Hamka itu doktornya 4, Pak. Doktor dari Al-Azhar Kairo, doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, doktor dari Universitas Sutomo Beragama, doktor satu lagi saya lupa. 4 gelar doktornya, luar biasa. Belajar di Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian menuntut ilmu. Tulisannya indah, tenggelamnya kapal Panderwi. Orang kalau membaca novel ini seolah-olah dia sedang berada dalam kapal itu, dipukul ombak, dihempas gelombang singgah ke Teluk Bayu. Begitu keluar dari buku ditutup novel baru dia sadar, rupanya sedang diangkut. Indah kata-kata Buya Hamka. Maka satu sisi malam ini saya berterima kasih mendapat gelar kehormatan dari Tanah Datar. Kepala daerahnya langsung memberikan. Tapi ini juga tanggung jawab yang luar biasa. Apalagi dengan adanya tambahan Buya ini menjadi menakutkan. Buya Ustadz Abdul Somad. Puas. Baru saya paham kenapa dulu orang sepele dengan saya, mengusir saya. Sekarang baru dia takut sedikit. Jangan dialau lagi buih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berkata, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi Islam, nama adalah doa. Jadi saya pahami ini kehormatan, penghormatan, tapi di samping itu juga adalah doa. Pak Bupati dan masyarakat Tanah Datar mendoakan, mudah-mudahan Abdul Somad sampailah ke derajat seperti para ulama-ulama Minangkabau. Itu doa mereka. Kadang kita ini menyangka kita ini bertuah, padahal sebenarnya kita menumpang tuah. Kita ini tak ada tuah apa-apa, kita ini menumpang tuah doa dari para alim ulama. Ustadz Somad ini tak beradat. Orang yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, yang sudah memberikan gelar dan nama, tiba-tiba mereka pula di belakangnya.
Sebelum maju saya paham Minangkabau negeri beradat, Minangkabau petatah petiti, Minangkabau terkenal dengan nasihat-nasihat pantun, Minangkabau terkenal dengan alim ulamanya. Maka sebelum maju ke depan saya mohon izin kepada mereka semuanya 10 jari saya angkatkan. Makanya ketika banyak orang bertanya ke saya, Ustaz 1 jari apa 2 jari? 10 jari saya mohon kepada alim ulama, nenek mama cerdik pandai, dan mereka semuanya mengangguk. Begitu saya angkat 10 jari kepada mereka, semua mereka mengangguk. Silakanlah maju Ustaz Abdul Somad. Tadi sempat juga datang lecameh dalam hati ambo. Waktu tagak Pak anggota DPRD memberikan kata sambutan, mulai orang berteriak, oh betul, iko sedang wakil nyonyo teriak apa ya ambo betul. Rupanya teriak itu hanyalah teriakan kasih sayang. Teriakan orang tanah datar adalah teriakan semangat, teriakan yang membangkitkan semangat. Karena semangat inilah yang membuat kita bisa hidup terus. Adapun orang yang kehilangan semangat, walaupun dia sudah tua, tapi kalau tetap ada semangat, insya Allah. Banyak orang tua tapi tetap bersemangat. Sebaliknya ada orang muda tapi bawaannya lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati, hilangan semangat. Jadi sebenarnya orang itu tua bukan muda dilihat dari umurnya, tua dan muda bukan dilihat dari tanggal lahirnya, tua dan muda dilihat dari semangatnya. Apakah orang tanah datar tetap bersemangat? Semangat takbir, semangat kepemimpinan, semangat Bapak Bupati, semangat Bapak anggota Ketua DPRD Provinsi maupun Kabupaten, semangat untuk menghidupkan negeri ini. Kita pun ikut bersemangat. Maka dengan semangat itulah Allah menurunkan rahmat dan barakah. Rezeki itu ditebarkan seperti orang menebarkan benih padi, menebarkan beras. Pagi kita tebarkan beras, lalu kemudian datanglah ayam yang bersemangat menggunakan kaisnya, menggunakan paruhnya. Maka jangan heran ada ayam mati di lumbung padi. Kenapa bisa ayam mati di lumbung padi? Padinya banyak tapi dia bisa mati. Sebab apa? Karena tidak ada semangat untuk menggunakan paruhnya. Ini Allah berikan terhampar bumi, alam terkembang menjadi guru. Begitu filosofi Minangkabau. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Oleh sebab itu maka saya tidak ada khawatir sedikit pun tidak akan ada orang Minangkabau yang murtad, tidak akan ada orang Minangkabau yang mati sia-sia. Kenapa? Karena selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janji Nabi, intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu, kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak paham, fas'alu ahla zikri, tanya buya, tanya ustaz, tanya alim ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, kalau kamu tidak paham, tanya pada orang yang tahu dan orang yang paham. Habis 30 menit. Tadi ambo mulai jam 9.05 balik, ini sudah jam 10 kurang 5 balik. 60 menit ambo tagak menyampaikan tausiah. Apa yang Ustaz sampaikan? Memberikan ceramah kepada orang tanah datar itu sama dengan menggarami air laut, mengajar itik berenang. Karena di sini tempatnya para alim ulama, tempatnya tokoh adat, tempatnya orang yang mengerti adat istiadat, tempatnya orang yang mengerti paham agama. Lalu kedatangan Ustaz Somad tak lain tak bukan adalah bersilaturahim. Jangan silaturahim kita rusak hanya karena masalah khilafiyah antara Perti dengan Muhammadiyah. Berkunut atau tidak sampai jam 2 malam membawa kitab-kitab mazhabnya. Yang Muhammadiyah pakai majelis tarjihnya,
yang orang Perti pakai kitab-kitab mazhab Syafi'inya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi bermazhab Syafi'i, membawakan kitab. Alhamdulillah, hari ini anak Perti dan anak Muhammadiyah tak lagi berdebat sampai jam 2-3 malam, tak lagi berkelahi masalah turun subuh. Kenapa? Karena sudah sama-sama tak semain subuh. Na'udzubillah. Surau langgar musolla kita tetap ramai. Ustaz Somad tak usah ceramahi kami tentang sholat berjamaah. Tengoklah malam ini, jangankan di surau, jangankan di musolla, sedangkan di tanah lapang seramai ini, apalagi di surau dan musolla. Betul? Kalau tak percaya tanya, tengok subuh besok. Berhasil tidaknya tausiah malam ini, jangan lihat dari ramainya saat ini, tapi lihatlah bagaimana sholat subuh besok. Betul? Kalau sholat subuh besok bertambah dari biasanya, berhasillah tausiah. Tapi kalau subuh besok tetap pemain inti, pemain cadangan absen, pemain naturalisasi hilang, tetaplah inyo dan azan, inyo ikomat, inyo jo dan mimong. Hayya 'ala shalah. Ini surah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ini surah. Waladhdallin. Ini surah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak sholat ke masjid? Tidak sholat ke masjid karena atasan. Apakah atasanmu akan menolongmu di hadapan Allah? Tidak. Tidak sholat karena anak. Ingat, kau mati anak tidak ikut. Tidak sholat karena istri. Ingat, kau mati istrimu akan nikah lagi dengan brownies berondong manis. Kau tidak sholat berjamaah karena kerja. Belum kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan pekerjaanmu. Kau tidak sholat karena jabatan, jabatanmu sudah disiapkan oleh pengganti. Tapi apa yang akan dituntut di hadapan Allah? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya di padang mahsyar, salatuhu, salat. Tak lain tak bukan adalah salat. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu saudara kandung tak dapat menolong. Wa ummihi, emak kandung tak dapat membantu. Wa abi, ayah kandung tak dapat memberikan pertolongan. Tapi ada yang bisa menolong. Apa dia? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Guru-guru yang mengajarkan anak kita di 156 rumah tahfiz di tanah datar, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para malaikat. Amin. Amin. Al-mahir bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, yang mahir menghafal Quran, yang mahir mengajarkan Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Pandang ke kanan malaikat, tengok ke kiri malaikat, pandang ke muka malaikat, lihat ke belakang malaikat. Ya Allah, mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena kalian wahai guru-guru tahfiz yang mengajarkan anak-anak kami di tanah datar, dimuliakan Allah kalian bersama para malaikat. Tapi ada sebagian orang dibangkitkan di padang mahsyar, pandang ke sebelah kanan Amitabh Bachchan, ke sebelah kiri Sanjay Dutt. Mengapa aku bangkit bersama mereka? Kalianlah pengikut mazhab Bollywood. Hati-hati, almar'u ma'aman ahab. Orang akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kecintaan kita malam ini kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita akan bersama dengan dia dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Rasulullah, ya. Nanti kami saat haus di padang mahsyar minumnya di mana? Di telaga. Di telaga. Apa nama telaga itu? Inna a'tainakal Kautsar. Kalian akan minum di telaga Al-Kautsar itu nanti insyaallah. Apakah kami itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Tapi ada satu lagi. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani. Kami kah itu? Kalian sahabatku. Nanti di akhir zaman, ikhwani. Siapa itu? Amanu bi walam yarawni. Orang tanah datar yang percaya kepada aku,
tapi tak pernah melihat aku. Ada orang di tanah datar yang percaya kepadaku, walaupun jaraknya 1400 tahun sesudah aku, tak pernah melihat aku. Anas bin Malik menengok Nabi, 10 tahun menjadi pembantu pelayan Nabi, mencium tapak tangan Nabi, harum semerbak kesturi. Kita di tanah datar tak pernah berjumpa Nabi. Jangankan Nabi asli, Nabi palsu pun tak bersuara. Tapi kita tetap mendapatkan naungan itu. Kenapa? Karena kita percaya kepada dia dan kita amalkan sunnah-sunnahnya walaupun kita tidak pernah melihat dia. Amanubi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, mereka tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini harus tetap kita jaga, Bapak Ibu. Jangan bangga menjadi orang Minangkabau yang bersyariat Islam. Tengok apa yang terjadi di Andalusia. Andalusia, kalau mau akui Andalusia itu Bu ya. Real Madrid Barcelona, itu ya. Andalusia namanya. Real Madrid Barcelona sekarang dikenal anak muda. Itu dulu negeri Islam. 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Tapi apa yang terjadi saat ini? Saat ini Islam hanya tinggal kenangan belaka. Masjid yang besar, megah, mewah, Al-Hamra hanya menjadi museum. Sholat pun tidak dibenarkan di dalam oleh security Spanyol. Spanyol Andalusia berbatasan dengan Portugal. Portugal itu negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan masa lalu yang hebat, karena Spanyol pun juga pernah punya masjid besar, pernah punya masa lalu. Yang membuat Islam bertahan adalah pendidikan agama. Anak kita dididik dengan pendidikan agama, menjadi orang Minangkabau kebanggaan, menjadi orang Minangkabau adalah kemuliaan, tapi juga tanggung jawab yang besar. Kalau sudah disebut Minangkabau, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Minangkabau Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau Buya Angka Muhammad Nasir. Tapi jangan lupa di masa akan datang tanggung jawab ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Karena ibu yang mendidik anak, mengandung 9 bulan lamanya, ibu-ibu menyusukan anak 2 tahun, ibu-ibu melahirkan anak meregang nyawa, ibu-ibu. Adapun bapak-bapak dia hanya datang sekali-sekali aja jadi. Mereka mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, keras-keras banting tulang. Mereka mencari makan, tapi ibu yang mendidik anak. Makanya kalau ada anak yang hafal Quran, ada anak yang masuk tahfiz Quran, ada anak-anak yang menjadi pemimpin nasional, itu keberhasilan. Di balik anak yang hebat, ada perempuan yang bukan perempuan biasa. Itulah dia perempuan yang dikatakan Nabi, ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Tapak kakinya kau urus, kakinya kau muliakan. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun berkurang. Jangan kau sepelekan perempuan, jangan kau remehkan perempuan. Kenapa? Karena semua laki-laki yang hebat-hebat di atas pentas ini, polisi, tentara, kapolres, dandim, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, bapak bupati. Saya cari bapak ibu di padang mahsyar, sedangkan di padang panjang awak payah besar. Yang di belakang tak dapat melihat, apa kata mereka, dapat tangkuknya saja tidak. Yang di kanan dan di kiri, insya Allah semuanya karena niat, tak lain tak bukan karena Allah. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku, kata Allah, azilluhum tahta zilli, aku akan berikan mereka naungan. Pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Ada yang tenggelam karena panas padang mahsyar sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke leher, tapi ada yang tidak menetes keringatnya sama sekali karena berdaung di bawah singgasana arasy Allah.
Yang mendapatkan naungan itu hanyalah orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Dan kita malam ini termasuk yang mendapatkan naungan itu, insyaallah. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, beserta ibu, baik anak ibu maupun tidak ada ibu, semuanya yang bersilaturahim malam ini dipanjangkan Allah umurnya, dilapangkan Allah rezekinya. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tapi kalau dilihat secara adat, mungkin saya ini kurang beradat. Kenapa? Ucapan Pak Ketua DPRD tadi menyiratkan Abdul Somad sudah dinanti 2 tahun lamanya. Mestinya ambo ke Tanah Data dulu, baru ke Tampek Lain. Deapo iko luak nantuo, betul. Tapi rupanya ambo perjalanannya sungsang dulu. Ambo sampai di suatu daerah, ada di daerah itu disabi Ampek Luha, di Rokan Hulu, ada dipakai istilah Luha. Bulan lalu ambo ceramah di Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Selangor, dari Selangor ke Kelantan, dari Kelantan ke Perak, Ipoh, dari Perak ke Negeri Sembilan, ambo Pulau Baco, Luha, Johol. Luha itu dipimpin oleh Undang. Undang iko bermusyawarat memilih Sultan Negeri Sembilan, dan mereka berasal dari Pagaruyung. Artinya apa? Allah sengaja buat Abdul Somad, engkau singgahkan engkau ke Ampek Luha, aku sampaikan engkau ke Luak Bonjol. Supaya apa? Johol, supaya engkau tahu akarnya dulu kau datangi, barulah engkau sampai ke puncaknya. Malam ini ku pertemukan engkau, asal negeri-negeri ini adalah Pagaruyung Tanah Datar. Jadi orang yang celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Halaka mur'un, celaka. Siapa itu? Man lam ya'rif qadrahu, orang yang tak mengerti sejarah bangsanya. Orang Tanah Datar tidak menjadi sultan di kampung halamannya, tapi di negeri orang lain dia punya kekuasaan. Oleh sebab itu maka menjadi orang Tanah Datar adalah kebanggaan. Menjadi Tanah Datar adalah orang yang punya suku. Menjadi orang Tanah Datar orang yang berbangsa, beradat dan beragama. Makanya kalau ada orang Tanah Datar yang minder, tidak semangat, down, bunuh diri, tidak punya kehidupan yang layak, maka sesungguhnya dia tak layak menjadi orang Tanah Datar. Pindahlah ke tempat yang lain. Karena orang Tanah Datar orang yang berdarah bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Menjadi orang Tanah Datar adalah orang yang tua, karena dia merupakan asal muasal daripada negeri-negeri lain, bahkan kerajaan-kerajaan lain. Dulu berdatangan orang kemari untuk apa? Mencari nasabnya. Datuk nenek moyangnya dia baca bin fulan, bin fulan, bin fulan. Dari mana? Dari Pagaruyung. Dan itu tak lain tak bukan adalah malam ini, hai kaum muslimin muslimat, orang Minangkabau yang merantau ke berbagai negeri, kalian yang tidak tahu nasab ayah ibu kalian, kalau ingin tahu, datanglah kemari. Kalian akan disambut meriah ramai. Tak ada pembagian duit, tak ada pembagian beras, tak ada pembagian apapun. Semuanya datang atas niat karena menuntut ilmu, dan mereka pulang membawa pahala jihad fi sabilillah. Ini Ustaz Somad melambung.